apapun itu ya karena kita sudah berkomitmen gitu kan, apapun yang terjadi yang terpenting adalah kita melakukannya itu secara jujur, adil, terbuka dan profesional tentunya itu. Halo teman pemilih, kembali bersama podcast Orasi, obrolan ragam demokrasi KPU Kota Banjar episode 5. Pada kesempatan episode kali ini sangat spesial ya tentunya, karena kita telah hadir tamu spesial mitra kerja KPU Kota Banjar, Bawaslu Kota Banjar. Pada kesempatan episode kali ini, kita akan mengangkat tema di balik layar pengawasan Pilkada tahun 2024. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih sudah berkenan untuk menghadiri undangan dari kami sebagai narasumber podcast pada kesempatan kali ini. Nah, teman pemilih sudah hadir bersama kita. Beliau adalah anggota Bawaslu Kota Banjar, Bapak Solehan SIP, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Banjar. Baik, Bapak sedang sibuk apa agenda Bawaslu Kota Banjar pada akhir-akhir ini? Hari ini Bawaslu Kota Banjar sedang melakukan pemutahiran data partai politik, data berkelanjutan. Sudah dimulai dari beberapa hari yang lalu. Itu data berkelanjutan partai politik melalui sistem informasi partai politik. Jadi kalau KPU Kota Banjar melakukan pemutahiran data pemilih, Bawaslu melakukan pemutahiran data partai politik. Sudah ada berapa partai politik Pak yang telah berhasil? Sudah hampir selesai sih. Oh, sudah. Iya, karena kita sudah berjalan sudah 4 hari. Sudah 4 hari berjalan, jadi hampir selesai. Dan ini juga bisa teman pemilih lihat ya, atau bisa teman pemilih temukan di media sosial resmi milik Bawaslu Kota Banjar. Nah, di sana banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilangsungkan oleh Bawaslu Kota Banjar. Pak Kodim, kita mohon maaf nih, saya panggilnya Pak Kodim aja ya. Pak Kodim itu singkat tadi Koordinator Divisi, jadi untuk membangun ini suasana yang lebih akrab. Mohon maaf jika saya mohon izin saya panggil Bapak Kodim ya. Pak Kodim, untuk berbicara pengawasan nih pada pilkada tahun 2024 yang lalu, bagaimana Pak Kodim melihat kondisi secara umum proses pengawasan yang telah dilaksanakan? Ya, untuk pilkada 2024 kemarin secara umum ya cukup kondusif sebetulnya. Kita bisa melihat daripada antusias masyarakat dalam berpartisipasi melakukan pengawasan bersama dari mulai tahapan sampai selesainya pilkada Banjar tahun 2024 kemarin. Walaupun tentu ya tidak terlepas daripada yang namanya dinamika semacam mobilitas massa, akan tetapi itu bisa kami kelola, bisa kami atasi kita dengan cara melakukan koordinasi dengan teman-teman yang di KPU. Itu tentunya yang secara umum. Jadi secara keseluruhan masyarakat pun turut menjadi partisipatif. Kemudian ini dalam proses pengawasan juga tentunya ada beberapa kendala. Nah, salah satunya apa sih yang menjadi kendala yang menurut Bawaslu Kota Banjar tuh
agak berat ya? Salah satunya mungkin ya ada kayak misalkan disinformasi itu yang pertama. Dan disinformasi seperti apa? Kita kan juga harus melakukan pengawasan ya. Pengawasan itu bukan hanya sekedar pengawasan secara langsung, tapi secara di online media sosial juga kan melakukan pengawasan. Tentunya, kenapa saya bilang yang pertama adalah disinformasi. Kadang-kadang yang namanya informasi itu kan itu belum tentu benar, gitu. Hanya misalkan ini hanya sekedar mendengar, gitu kan. Nah ini kan kita tidak bisa langsung memutuskan, kita tidak bisa langsung membenarkan itu tidak seperti itu. Karena apa? Karena kita juga butuh objektivitas. Itu jadi bukan hanya sekedar ada informasi dan sebagainya langsung kita tangani dan tidak seperti itu. Kita juga ada beberapa tim di lapangan secara langsung, juga ada tim yang mengawasi media sosial. Itu salah satunya. Itu. Kemudian dalam proses pengawasan juga ya yang telah dilaksanakan, gitu. Di satu sisi jika ada aduan ya dalam masyarakat, nah itu juga tentunya ada alur prosesnya yang bisa diceritakan alurnya. Tadi itu masih berkaitan dengan informasi. Jadi kan ada dua yang namanya misalkan ada dugaan yang dilaporkan, baik yang dilaporkan secara langsung ataupun temuan. Temuan itu hasil daripada teman-teman yang ada di lapangan. Bedanya itu, kalau laporan memang yang bersangkutan secara langsung melaporkan ke Bawaslu, seperti itu. Di sana nanti juga ketika berkaitan dengan laporan secara langsung itu juga harus memenuhi syarat formil dan itu itu harus lengkap lah. Makanya tadi ketika berbicara informasi, jangan sampai disinformasi ya, maksudnya itu kita kan tantangannya kan berat, tidak bisa menentukan semena-mena bahwa ini kita langsung memvonis itu tidak seperti itu. Kira-kira gitu. Lalu selama perjalanan Pilkada 2024, sebelum menemukan adanya temuan atau aduan dari pihak-pihak tertentu ya, hal apa yang membuat Bawaslu Kota Bandung itu merasa ini tantangan atau ini temuan ini bikin meresahkan masyarakat nih, ada nggak yang seperti itu? Saya kira terkait masalah temuan, gitu kan, sepanjang ini kan kita kan relatif ya melakukan edukasi lah terhadap masyarakat, sehingga ada banyak perubahan ya pada hari ini. Tentunya masyarakat pada hari itu pun sudah memahami berbagai aturan atau aturan-aturan terkait masalah pelanggaran, sehingga masyarakat juga pada hari ini mempunyai antusias untuk menjaga bersama-sama kami, mengawasi bersama-sama kami, tentunya itu, sehingga hal-hal yang seperti itu kita bisa minimalisir. Itu. Jadi secara keseluruhan bisa ini ya, kondisi emosional masyarakat tuh bisa terkendali. Betul sekali. Ya karena Bawaslu punya rekan-rekan pengawasan hingga TPS ya. Betul sekali. Yang dinamakan petugas TPS. Pengawas TPS. Iya, betul sekali. Lalu tadi hal yang apa sih kemungkinan yang bikin bisa meresahkan masyarakat itu tadi sudah ya terjawab. Nah, untuk selanjutnya dari keseluruhan proses pengawasan yang membuat berkesan apa Pak?
Kalau yang berkesan banyak, tinggal dari bagian mana nih yang berkesan ya. Dari proses pengawasannya tentunya. Ya banyak sekali yang berkesan ya terkait tugas-tugas kami ketika melakukan pengawasan. Ya, tentu eh, ada hal yang lucu juga gitu kan. Iya. Kayak misalnya apa kesemangatan daripada teman-teman pengawas, pengawas yang di daftar TPS ya, karena apa berdasarkan kita sudah komitmen untuk menjaga demokrasi, kadang-kadang kita lupa gitu, akan misalkan lupa makan nih gitu, bekalnya nggak dibawa, aneh itu. Gitu. Iya. Ya ada yang Saking terjadi. semangatnya. Iya. Ada juga yang begini, kadang-kadang baligo ya, alat peraga kampanye gitu. Iya. Kadang itu masyarakat ada yang takut gitu untuk membenarkan si APK ini. Posisinya APK ini kan kadang-kadang kan bisa saja jatuh karena angin atau apa kan gitu. Kadang-kadang masyarakat ada yang takut gitu, kok saya takut dan berbagai Sekedar gitu seharusnya menempatkan kembali gitu. betul gitu seharusnya masyarakat tidak boleh takut gitu, tidak masalah gitu. Itu Karena bukan bagian dari tindakan pelanggaran juga bukan. Oh justru masyarakat takut gitu. Ya masih ada sebagian kecil yang takut gitu kan, dikira nanti ya mungkin pas sedang membetulkan gitu kan, nanti ada yang takut, ada yang mengambil gambar itu dikiranya sedang memasang gitu. Nah, mungkin ada ketakutan Iya. muncul Betul sekali. berita hoax itu. Iya. Akhirnya gitu ya. Niatnya bagus ya, Ya. mau menempatkan kembali ke posisi semula, tapi ya itu tadi betul, jika ada pihak-pihak yang kurang suka bisa timbul hoax ya. Iya. Nah lalu apakah pengawasan yang telah dilaksanakan itu mampu menciptakan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas khususnya di Kota Banjar? Oke. Jadi begini, kami itu percaya bahwasannya kami dengan teman-teman pengawas dari pengawas TPS itu melakukan itu semua secara profesional dan terbuka tentunya gitu, sehingga kita bisa menjamin daripada keamanan, karena kita juga di sisi pengamanan juga kita bekerjasama dengan dari pihak polisian juga gitu. Dan selanjutnya indikatornya kita itu bisa dilihat gitu, dari mulai minimnya sengketa. Kita percaya dan kita berkomitmen itu bersama-sama untuk menjaga demokrasi di Banjar, tentunya itu, dan itu menjadi fondasi kita. Dan dibuktikan dengan ininya, iya, terus lah. Nah, sekarang kalau misal disuruh memilih, ada sengketa atau tidak ada sengketa? Ada sengketa, tidak ada sengketa. Aduh, itu susah kalau seperti itu. Karena kan itu kan bukan hal yang ini ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan juga. Tidak menutup kemungkinan. Ya memang kemarin waktu pilkada di Banjar itu ada sedikit lah, tapi itu kan sengketa proses. Sengketa proses terkait masalah administrasi, bukan sengketa hasil, dan itu juga tidak mempengaruhi legitimasi daripada hasil pilkada itu sendiri. Iya. Dan bisa selesai di ranah Bawaslu. Iya, betul sekali. Karena ada ini ada apa ya? Anggap mungkin ya. Sengketa itu adalah berkah untuk beberapa pihak. Iya. Tapi untuk Bawaslu Kota Banjar sendiri lebih memilih tidak ada sengketa. Saya tidak mengatakan seperti itu. Apapun itu ya
Karena kita sudah berkomitmen, Ya. gitu kan, apapun yang terjadi, yang terpenting adalah kita melakukannya itu secara jujur, adil, terbuka, dan profesional tentunya itu. Dengan tujuan tadi ya, demokrasi Iya. terjaga, berkualitas, dan berintegritas. Oke. Terakhir Pak Kodim. Nah, Udah terakhir aja nih. Harapan apa khususnya dari Pak Kodim selaku anggota Bawaslu Kota Banjar yang menangani pelanggaran dan penyelesaian sengketa untuk proses pilkada di kemudian hari? harapannya dari saya tentu ya baik-baik saja. Ya, dalam arti begini, ya, pilkada semakin semakin sukses tanpa satu halangan, itu sederhananya seperti itu. Kita juga memang tidak berhenti melakukan sosialisasi, ya, memberikan edukasi, ya, memberikan diseminasi publik terhadap masyarakat, gitu kan, dan kita tidak tergantung terhadap Tahapan pilkada saja. tentunya kita tidak melihat bahwa ini harus ada budgetnya, enggak kok. Kita non-budgeter pun kita berjalan. Ya, karena kuncinya adalah apa? Koordinasi, komunikasi, kolaborasi. Di sana terakhir ada kolaborasi. Untuk kita melakukan kolaborasi itu dengan struktur yang ada. Di sana juga ada teman-teman dari KPU, ada teman-teman daripada kepolisian, dan kebetulan kita juga ada yang namanya Bakumdu. Itu ada 3 instansi yang digabung, ada dari Bawaslu, ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan, gitu. Dan kita senantiasa melakukan itu. Sehingga apa? Berkaitan dengan harapan, sehingga masyarakat bisa mampu menghindari hal-hal yang memang yang tidak diinginkan. Karena tidak dipungkiri juga, gitu kan, yang namanya praktik praktik kayak semacam kecurangan, ya, gitu ya, terkait dengan politik itu tidak menutup kemungkinan ada. Seperti itu, sehingga kita terus melakukan upaya-upaya pencegahan sehingga masyarakat bisa memahami dan ngerti tentunya mana yang dilanggar, mana yang boleh, ya, seperti itu. Batasan-batasannya ya. Iya, gitu. Terus sudah mulai diedukasi kepada masyarakat. Iya, betul. Jauh-jauh hari sebelum tahapan pilkada. Betul sekali. Tentunya juga tadi yang kedua kolaborasi antara pihak, dan khususnya juga kolaborasi dengan mitra terdekat ya. Betul. Mitra yang paling melekat. Karena kepada KPU itu Bawaslu itu pengawasan melekat. Baik, teman pemilih, demikian seputar pembahasan mengenai di balik layar pengawasan pilkada 2024. Nah, itu tadi teman pemilih bisa mengambil pesan-pesan dari yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, bahwa mulai dari hal terkecil ya, masyarakat bisa lakukan pengawasan partisipatif, berarti ada istilah gitu. Baik, untuk selanjutnya jangan lupa teman pemilih, kami ingatkan kembali untuk selalu ikuti terus saluran resmi milik KPU Kota Banjar dan juga milik Bawaslu Kota Banjar. Jadi biar teman pemilih mendapatkan informasi apa sih kerja-kerja penyelenggara pemilu di saat sedang tidak ada tahapan. Selain informasi-informasi yang kita bagikan di media sosial, teman pemilih juga bisa datang langsung ke kantor kami, ke KPU Kota Banjar maupun ke kantor Bawaslu Kota Banjar. Jika di KPU Kota Banjar itu ada pendidikan pemilih untuk teman pemilih, nah
di Bawaslu, sedangkan di Bawaslu ada pendidikan pengawasan partisipatif. Mungkin demikian. Pak Kodim, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Sama-sama. atas kehadirannya pada episode podcast kali ini. Semoga langkah-langkah Bawaslu Kota Banjar yang saat ini sedang berjalan maupun yang sedang direncanakan juga pada saat nanti tahapan pemilu maupun tahapan pilkada itu tidak menemui halangan ataupun tidak menemui rintangan ya. Itu harapan kita bersama. Dan juga semoga seluruh jajaran Bawaslu Kota Banjar semuanya diberikan kesehatan dan juga kekuatan. Amin. Untuk terus tetap menjaga demokrasi dan integritas di wilayah Kota Banjar khususnya. Baik, kalau KPU punya salam KPU melayani Bawaslu? Salam awas. Assalamualaikum. Oke. Kita tutup dengan salam awas. Ya, sampai jumpa pada kesempatan episode berikutnya. KPU melayani, Bawaslu? Salam awas. Bawaslu mengawasi. Terima kasih teman pemilih. Terima kasih Pak.